Saya selaku Ketua BEM UGM, yang dimana merupakan satu alma mater dengan Pak Joko Widodo, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan. Pak ditanya soal apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, Ketua KPK, mengenai dugaan intervensi Pak Jokowi terhadap beliau. Saya rasa itu menjadi wujud penyelewengan kekuasaan sekaligus wujud tidak ada itikat atau semangat untuk memberantas korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kasus yang terjadi di tahun 2017 ini, saat itu KPK posisinya adalah lembaga yang independen, tidak berada di bawah tidak di bawah tanggung jawab Presiden. Presiden Jokowi saat itu mencoba untuk cawe-cawe apabila apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo adalah suatu kebenaran. Bayangkan setelah revisi UU KPK kemarin, KPK berada di bawah kepemimpinan Jokowi, Presiden, dan menjabat sebagai ASN. Saya yakin betul intervensi Presiden dan Istana akan sebegitu besar. Saya selaku Ketua BEM UGM, yang dimana merupakan satu alma mater dengan Pak Joko Widodo, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan, karena beliau seharusnya memiliki kuasa untuk memberantas korupsi. Justru ironis ketika beliau mengintervensi dan memperlambat kasus korupsi. Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya,